Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, how are you today? Selamat pagi anak-anak soleh-solehah. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk mengikuti pembelajaran pagi hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar tema 2, bermain di lingkunganku, subtema 2, bermain di rumah teman, pembelajaran 5 dan 6. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa dapat menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah serta menyebutkan manfaat aturan di rumah. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan isi teks pendek secara lisan serta menjelaskan kosakata tentang keragaman benda. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan perkalian dengan hasil tertentu dan menyelesaikan permasalahan tentang perkalian. Sebelum kita memasuki penjelasan materi, mari kita awali kegiatan pagi hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan masuk pada penjelasan materi PPKN pada pembelajaran yang kelima, menyebutkan sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah. Nah, sikap yang boleh dilakukan di rumah contohnya yang pertama, berpamitan kepada orang tua sebelum bermain. Yang kedua, mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah. Sedangkan untuk sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah, contohnya yang pertama, bermain hingga lupa waktu. Dan yang kedua, membantah nasihat orang tua. Nah, itu adalah contoh sikap yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kita ketika berada di rumah ya anak-anak. Sampai di sini bisa difahami? Nah, anak-anak bisa tuliskan sikap yang tidak boleh dilakukan di rumah anak-anak masing-masing yang biasanya diterapkan oleh orang tua anak-anak di rumah. Nah, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya pada pembelajaran ke-6 menyebutkan manfaat aturan di rumah. Setiap keluarga pasti mempunyai aturan. Aturan di rumah harus dipatuhi setiap anggota keluarga. Aturan dibuat agar tercipta suasana yang damai. Tidak taat peraturan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dengan adanya peraturan, hidup akan menjadi tertib dan teratur. Nah, jadi penting sekali ya anak untuk mematuhi aturan yang ada di rumah. Karena akan terciptanya suatu kehidupan yang tertib. Berikut beberapa manfaat menaati aturan di rumah. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah. Apakah manfaatnya? Rumah akan selalu bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, mandi 2 kali sehari. Apakah manfaatnya? Tubuh kita menjadi bersih dan bebas kuman. Kemudian yang ketiga, merapikan rak buku. Apakah manfaatnya? Rak buku akan terlihat rapi dan kita juga jadi mudah saat mencari buku yang diinginkan. Nah, di situ sudah disajikan 3 contoh hal yang bisa kita biasakan di rumah serta manfaatnya ketika kita melakukan hal tersebut ya anak-anak. Sampai di sini bisa difahami mengenai aturan yang ada di rumah serta manfaatnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada muatan bahasa Indonesia. Pada pembelajaran kelima, yaitu tentang menceritakan isi teks pendek secara lisan. Nah, isi teks dapat diceritakan kembali secara lisan. Hal-hal yang perlu kita lakukan yang pertama, bacalah atau dengarlah teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, buatlah catatan mengenai informasi pada teks. Dan yang ketiga, berceritalah dengan bantuan catatanmu tersebut.
Nah, jadi langkah yang bisa kita lakukan yaitu kita baca atau dengarkan terlebih dahulu teks dengan seksama. Kemudian kita buat catatan pada buku kita. Ketika kita sudah selesai membuat catatannya, maka kita sampaikan secara lisan cerita yang sudah kita baca dengan bantuan buku catatan yang sudah anak-anak tuliskan tadi. Isi dari cerita yang sudah anak-anak baca atau dengarkan. Bisa difahami sampai di sini? Oke, selanjutnya pada pembelajaran ke-6 yaitu menjelaskan kosakata tentang keragaman benda. Kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda bermacam-macam. Misalnya, wujud benda dan kegunaan benda. Wujud benda antara lain yaitu padat, cair, dan gas. Kemudian untuk kegunaan benda juga bermacam-macam. Jadi tergantung pada benda yang kita sebutkan. Nah, perhatikan contoh berikut. Yang pertama, sapu memiliki wujud padat. Kemudian apa kegunaannya? Untuk membersihkan lantai. Yang kedua, meja memiliki wujud padat dan kegunaannya untuk meletakkan benda. Yang ketiga, air memiliki wujud cair. Kegunaannya untuk mandi. Yang keempat, udara memiliki wujud gas. Apakah kegunaannya? Untuk memompa pelampung. Kemudian yang kelima, boneka memiliki wujud padat. Apakah kegunaannya? Untuk bermain. Nah, baru saja Ibu sampaikan 5 contoh kosakata, kemudian wujud serta kegunaannya. Anak-anak bisa tuliskan ciri-ciri dan kegunaan benda kesukaanmu ya. Oke, selanjutnya kita masuk pada muatan matematika pada pembelajaran ke-6. Tetapi sebelum kita membahasnya, di sini Ibu akan jelaskan sedikit tentang menghitung perkalian menggunakan tabel perkalian. Nah, hasil perkalian dapat dihitung menggunakan tabel perkalian. Misal akan dicari hasil dari 3 dikali 7. Nah, carilah bilangan pada baris ketiga yang sejajar dengan kolom ke-7. Perhatikan tanda panah yang ada pada tabel. Jadi, untuk 3-nya kita cari yang mendatar. Kemudian yang 7 kita cari yang menurun. Maka di situ ketemu ya hasilnya 3 dikali 7 sama dengan 21. Bisa difahami anak-anak? Jika sudah bisa difahami, kita langsung praktek pada soal berikut menggunakan tabel perkalian. Soal yang pertama, 4 dikali 5. Mari kita cari dalam tabel perkalian, kita cari angka 4 pada urutan yang mendatar. Kemudian untuk angka 5 kita cari pada urutan yang menurun. Maka hasilnya berapa? 20. Sehingga 4 dikali 5 sama dengan 20. Soal kedua, 6 dikali 7. Kita cari 6 pada urutan mendatar dan 7 pada urutan menurun. Maka hasilnya adalah 42. Jadi 6 dikali 7 sama dengan 42. Selanjutnya 8 dikali 9. Kita cari angka 8 pada posisi mendatar, kemudian 9 pada posisi menurun. Berapakah hasilnya? 72. Jadi 8 dikali 9 sama dengan 72. Nah, seperti itu ya anak-anak, cara menentukan perkalian dengan hasil tertentu. Bisa menggunakan pengelompokan benda dengan tabel perkalian ya. Dapat juga menggunakan bantuan gambar tabel perkalian yang sudah Ibu contohkan tadi.
Nah, itu tadi adalah contoh menggunakan tabel perkalian. Ya, menggunakan bantuan gambar. Jadi, sebuah bilangan itu dapat merupakan hasil kali dari bilangan-bilangan yang berbeda. Kemudian penyelesaian soal dapat dilakukan dengan dua cara ini ya, bantuan gambar dan tabel perkalian. Nah, jika yang ini menggunakan tabel perkalian ya. Ada contoh 18 dan 32. Nah, untuk yang bagian kanan itu adalah bentuk perkaliannya. 18 bisa dikalikan dengan 9 kali 2 atau kita balik 2 kali 9. Bisa juga menggunakan 6 dikali 3 dan kita bisa balik menjadi 3 dikali 6. Kemudian untuk 32, bentuk perkalian yang menghasilkan 32 yaitu pada tabel bagian kanan 1 dikali 32 atau bisa juga kita balik 32 dikali 1. Kemudian perkalian 8 dikali 4 atau bisa kita balik 4 dikali 8 itu menghasilkan 32. Nah, jadi tabel ini dan gambar bantuan gambar yang sudah Ibu Laras contohkan tadi mempermudah anak-anak dalam mengerjakan soal perkalian. Selain menggunakan penjumlahan berulang, bantuan gambar tabel perkalian yang sudah Ibu Laras contohkan tadi berguna sekali untuk anak-anak mengetahui berbagai hasil perkalian dari bilangan yang ada. Seperti itu ya nak ya. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini telah selesai. Tugas kita hari ini yaitu mengerjakan Bu Pena halaman 122, ayo berlatih nomor 2. Muatan matematika KD 3.4. Kerjakan di buku tulis, kemudian dikumpulkan di classroom ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.